Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sahabat LTP, wabarakatuh. senang sekali saya Yopi Grata Putra kembali menyapa Anda dalam program Talk Show LTP. Seperti biasa, program Talk Show LTP hadir dengan tema menarik dan edukatif. Tentunya bersama narasumber yang inspiratif. Pada episode kali ini, kita akan berbincang-bincang dengan mengangkat tema perbedaan penilaian manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap manusia itu sendiri. Untuk itu, bersama kita telah hadir seorang narasumber yang luar biasa, seorang mubaligh ya, penceramah yang ada di Kota Palembang, Bapak Kiai Haji Sudarmono Latif LC Magister Syariah. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat ya? Doanya semua. Oke. Ustaz, apa kesibukannya sekarang Ustaz? Baik, bismillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ba'du. Saya sebagai Widaiswara di Balai Diklat Keagamaan Palembang, tentu tugas pokoknya adalah mengajar. Selain dari mengajar di bidang keagamaan, di sini juga kami ikut membantu Widaiswara Administrasi mengajar di Latsar ya. CPNS ya. Alhamdulillah berjalan lancar dan tidak ada halangan suatu apapun, insyaallah. Tetap semangat. Tetap semangat ya. Jadi kesibukannya rutinitas ya. Rutinitas. Sebagai Widaiswara di Balai Diklat Keagamaan Palembang, dan saat ini juga ikut terlibat dalam kegiatan Latsar calon pegawai negeri sipil yang baru ya Ustaz ya? Iya, itu kalau dari segi ini ya, kewajiban kita di kantor ya, kewajiban kita di PNS. Namun ada juga kewajiban-kewajiban di masyarakat ya, misalkan dakwah ya, subuh Ahad ya, subuh Ahad, kemudian juga misalkan malam Jumat dan seterusnya. Selain juga kita mungkin meneruskan dakwah itu di dunia digital ya, melalui media-media dan seterusnya. Dan juga ada kesibukan lain, tentu sebagai manusia kita manfaatkan baik, tingkatkan terus baik bidang akidah, ibadah, muamalah dan akhlak tentunya. Dan muamalahnya tentu kita memanfaatkan AI dan digitalisasi dengan ikut berpartisipasi dan meluangkan waktu di pasar saham. Tentu di situ kita insya Allah akan lebih bermanfaat dan lebih maju lagi, insya Allah. Oke, baik. Jadi sahabat LTP, narasumber kita Bapak Kiai Haji Sudarmono itu selain aktif sebagai Widaiswara tentunya di Balai Diklat Keagamaan Palembang, beliau juga aktif sebagai mubaligh dan juga sebagai investor ya, investor saham sekarang ya. Baik, Ustadz, kembali ke tema besar kita. Pada episode kali ini kita berbincang tentang perbedaan penilaian manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap manusia itu sendiri. Oke, pertama yang ingin kami gali, menurut Ustadz, mengapa penilaian manusia itu sering berbeda-beda dari kacamata manusia sebagai seorang guru, dari kacamata manusia sebagai masyarakat, bahkan dari kacamata kita sendiri. Silakan Ustadz. Baik, ada dua tema besar yang kita angkat pada pertemuan ini. Yang pertama tadi pertanyaan tentang penilaian manusia, kemudian yang kedua tentang penilaian Allah. Iya. Nah, penilaian manusia itu juga bervariasi. Misalkan penilaian seorang guru ya kepada murid-muridnya atau kepada siswa-siswinya, atau seorang ustadz ustazah kepada santri dan santriwatinya, atau juga seorang dosen kepada mahasiswa-mahasiswanya. Nanti juga ada penilaian lain, misalkan penilaian seorang suami kepada istri, penilaian seorang istri kepada suami, kemudian penilaian orang tua kepada anak-anaknya, sebaliknya anak-anak juga bisa menilai bagaimana orang tuanya, kemudian masyarakat juga menilai dengan masyarakat lainnya. Jadi sungguh banyak penilaian manusia itu, tergantung apa yang dia kerjakan, atau tergantung situasi dan kondisi di mana dia berada. Dan setiap zaman
mungkin juga ada perbedaan waktu dan tempat, itu juga menjadi faktor dari penilaian-penilaian itu. Belum lagi dari penilaian Allah. Yang kedua, penilaian Allah. Penilaian Allah ini kepada manusia tentu berbeda dengan penilaian manusia terhadap manusia itu sendiri. Nah, dua tema ini yang kita coba perdalami, yaitu penilaian manusia kepada manusia yang lain, kemudian penilaian Allah SWT kepada manusia atau kepada hamba-hambanya. Oke, baik. Jadi ada banyak macam penilaian ya, dari seorang suami menilai istrinya, sebaliknya guru menilai muridnya. Jadi biasanya penilaian manusia terhadap manusia itu sendiri, contoh seorang guru ketika menilai muridnya, apakah standarnya hanya sebuah prestasi ataukah ada ukuran lain dalam penilaian tersebut? Baik, penilaian manusia terhadap manusia, kita angkat dunia pendidikan dan dunia di masyarakat. Kalau standar penilaian di dunia akademik atau di dunia pendidikan tentu berbeda dengan penilaian di masyarakat. Misalkan di dunia akademik itu yang dinilai apa? 3 aspek. Aspek pengetahuan, kemudian yang kedua aspek keterampilan, kemudian yang ketiga adalah aspek sikap. Nah, ini yang dinilai. Maka dalam rapot siswa ataupun mungkin kalau di balai diklat agama atau balai diklat yang lain, yang dinilai itu 3 unsur ini, pengetahuannya, keterampilannya, kemudian sikapnya, berbeda dengan penilaian manusia masyarakat kepada yang lainnya. Kalau di masyarakat mungkin yang dinilai untuk mengukur seseorang itu mulia atau tidak dari segi hartanya, dari segi jabatannya, kedudukannya, kemungkin juga dari segi pengaruhnya dan lain sebagainya. Nah, berbeda dengan penilaian seorang guru atau dosen atau ide suara yang dimana 3 unsur ini yang mereka nilai, 3 aspek ini yang mereka nilai. Ketika bisa menjawab soal-soal yang diajukan atau soal-soal yang diberikan, maka nilai pengetahuannya akan tinggi, ya kan? Kemudian yang kedua, kalau siswa ini atau mahasiswa ini aktif, ya kan, maju ke depan, kemudian bisa mengerjakan tugas-tugas lain selain dari yang diberikan di sekolah misalkan, kemudian tampil, ya, punya keahlian tambahan, misalkan bisa nasyid, bisa bisa ngikuti lomba, bermacam-macam lomba. Nah, ini adalah nilai-nilai keterampilan yang juga bisa dinilai oleh seorang guru ataupun seorang dosen atau ide suara. Nah, aspek ketiga adalah yang dinilai tentang sikap. Nah, sikap ini kejujurannya, kemudian kesabarannya, apakah bersyukur atau tidak, kemudian amanah atau tidak, begitu kan. Nah, ini juga akan diukur. Kalau di dalam raport itu mungkin ada aspek kesopanan, kemudian tingkah laku, budi pekerti, kalau dia tidak masuk sebabnya apa, apakah izin, apakah sakit, apakah alpa. Nah, ini adalah aspek-aspek sikap. Jadi penilaian masyarakat terhadap masyarakat yang lain dalam dalam tanda kutip menilai kedudukan, harta dan jabatan, tapi penilaian seorang guru, dosen ataupun widya suara, tentu 3 aspek tadi yang menjadi ukuran apakah peserta ini ataukah murid ini ataukah mahasiswa ini layak menjadi mahasiswa yang bernilai tinggi. Seperti itu. Baik Ustadz, jadi yang kami tangkap, penilaian seorang guru ya terhadap siswanya, muridnya, mahasiswanya itu ditentukan dari 3 aspek. Pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Ketika ketiganya dianggap baik, maka nilai murid atau siswa tersebut dianggap baik. Itu sangat berbeda ketika sudah dihadapkan dengan penilaian dari masyarakat. Ketika masyarakat menilai seseorang itu dari penampilan, status sosial, hartanya, keberhasilan duniawi. Itu yang biasanya kita lihat masyarakat menilai
seseorang, keberhasilan seseorang atau kebaikan seseorang. Bagaimana menurut kacamata Islam atau pandangan Islam tentang cara penilaian tersebut, Ustaz? Ya, baik, luar biasa pertanyaannya. Ini yang menjadi inti ya, yang menjadi fokus kita dalam perbincangan ini. Jangankan penilaian Islam atau penilaian Allah, sedangkan penilaian guru dengan masyarakat aja udah berbeda. Iya. Jadi kalau guru standarnya tadi pengetahuan, kemudian yang kedua keterampilan, keahlian, kemudian yang ketiga sikap. Nah, sedangkan di masyarakat itu sudah berubah penilaiannya. Jadi masyarakat tidak lagi menganggap misalkan ilmu pengetahuannya yang tinggi ketika dia tidak bermanfaat di masyarakat. Kemudian misalkan keterampilannya, misalkan apakah keterampilannya itu bisa mendatangkan tadi yang dinilai oleh masyarakat itu harta, jabatan. Kan belum tentu orang pinter punya kekayaan. Betul. Ya kan? Belum tentu juga orang yang sopan santunnya tinggi, kemudian akhlaknya tinggi, punya jabatan, punya kedudukan di tengah masyarakat. Nah, sementara ukuran masyarakat tadi berbeda dengan ukuran penilaian guru ataupun dosen ataupun widakswara. Nah, ketika Allah SWT menilai, Allah juga tidak lagi memposisikan penilaian itu kepada tadi punya harta, punya jabatan, punya ilmu dan lain sebagainya, karena orang yang berilmu memang betul akan diangkat derajatnya di sisi Allah, dan orang yang beriman sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Namun tentunya ketika iman tidak memberikan pengaruh ya, pengaruh perbuatan amal yang baik, kemudian orang yang berilmu tadi tidak memanfaatkan ilmunya sehingga ilmunya disebut dengan ilmu yang tidak bermanfaat, maka ini nonsen, maka ini tidak ada nilainya di sisi Allah SWT. Bahkan justru bisa saja menjadi hujah atau menjadi alasan bagi dia untuk dihukum di akhirat. Dia punya ilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Maka ayat dari surat Al-Mujadilah ayat 11 tadi Allah tutup dengan kalimat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Artinya yang Allah nilai itu adalah aspek tadi, aspek keterampilannya, jadi aspek pengamalannya. Jadi bukan lagi aspek ilmunya, tetapi aspek apa yang dikerjakan dari ilmu yang dia dapat, yang diamanahkan oleh Allah SWT. Itu satu. Kemudian yang kedua, aspek yang dinilai oleh Allah itu adalah sikap. Jadi selain daripada amal adalah sikap. Bagaimana ketika dia diberikan nikmat oleh Allah bersyukur atau tidak. Kemudian ketika diberikan oleh Allah SWT ujian bersabar atau tidak. Nah, dua aspek inilah yang menjadi penilaian Allah SWT. Jadi orang yang berakhlak mulia dan orang yang mengerjakan amal perbuatan baik, itu yang menjadi fokus penilaian Allah SWT. Dan dalil-dalil banyak, misalkan ayat yang familiar yang sering kita dengar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi kamu, di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Nah, takwa ini kan adalah sikap, ya kan? Adalah sikap sekaligus dia manifestasi ataupun pekerjaan amalan dari ilmu yang dia ketahui. Mengerjakan mana yang baik, meninggalkan mana yang buruk, baik dari segi pengamalan ataupun sikap yang dia lakukan. Jadi aspek sikap ini yang dinilai Allah SWT. Misalkan di ayat lain surat Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan agar dia menguji kamu, menilai kamu siapa yang paling baik amalnya. Jadi tindakannya yang dinilai oleh Allah SWT, tidak lagi ilmu pengetahuan. Karena bisa jadi orang tahu hukum korupsi misalkan haram, tetapi dia sendiri melaksanakannya. Jadi pengetahuan dia tentang tidak bolehnya korupsi itu belum tentu bisa dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini tidak sejalan ya antara ilmu dengan perbuatan tadi, yang mestinya sejalan tetapi dalam faktanya bisa saja tidak sejalan. Maka Allah tidak menilai ilmunya, tidak menilai pengetahuannya, tetapi menilai sikap dan perbuatannya. Oke, baik Ustadz. Jadi Allah itu menilai sikap dan amal ya.
Jadi kalau begitu, penilaian Allah terhadap manusia itu tidak dipengaruhi kecuali dari dua hal yang tadi ya. Seperti yang sudah Ustaz sampaikan, sikapnya, apakah manusia itu bersyukur atau bersabar, dan juga amal-amal perbuatannya, apakah ilmunya diamalkan atau bermanfaat, itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Ustaz, kita sebagai manusia tentu juga dinilai oleh manusia yang lain. Ketika penilaian tersebut terasa tidak adil terhadap kita, kita sudah mencoba untuk berbuat baik, sudah mengamalkan ilmu, tapi rasanya orang lain atau dunia itu menganggap bahwasanya kita itu masih dianggap tidak baik, kurang baik seperti itu. Bagaimana itu Ustaz? Baik, jadi antara penilaian manusia dan penilaian Allah, kita lebih fokus kepada penilaian Allah. Jadi kita dalam menjalani hidup ini utamakan penilaian Allah. Walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa akhirat itu lebih utama daripada dunia. Maknanya penilaian Allah kita dahulukan, kemudian nanti penilaian-penilaian manusia itu apakah sejalan dengan penilaian Allah SWT. Jadi keduanya kita jaga, baik hablum minallah maupun hablum minan nas, hubungan baik kita kepada Allah maupun hubungan baik kepada manusia. Tetapi penilaian manusia itu sangat berbeda dengan penilaian Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kami sampaikan tadi. Nah, jadi misalkan nih manusia menilai dari segi harta ya, dari segi jabatan, dari segi kedudukan, gelar dan lain sebagainya. Sementara Allah menilai bukan dari jabatan itu, bukan dari harta itu. Kenapa? Pertanyaannya kenapa kan? Ya karena harta itu dari Allah. Karena jabatan itu dari Allah. Kita ini misalkan ganteng ini, kegantengan kita itu bukan kita yang menciptakan sendiri, tetapi dari Allah. Badan kita berwarna putih, berkulit putih atau berkulit hitam misalkan, itu tidak penting bagi Allah, karena siapa yang menciptakan itu? Allah. Jadi soal ilmu, soal harta, soal cantik atau ganteng, kemudian soal yang apa yang diberikan oleh Allah kepada kita tidak perlu dinilai, karena sumbernya dari Allah SWT. Makanya bisa saja orang yang kulit hitam namanya Bilal, beliau dijamin masuk surga, muazzinnya Rasulullah, bisa lebih mulia daripada orang yang kulit putih yang mereka tidak bersyukur, tidak beriman kepada Allah SWT. Jadi kenapa hanya perbuatan dan sikap yang dinilai Allah, bukan sumbernya? Karena sumbernya itu pemberian dari Allah SWT. Maka perlu kita dalam kehidupan sehari-hari itu selalu meningkatkan kualitas penilaian tadi, penilaian dari Allah tadi. Raport kita perbaiki, karena setiap gerak-gerik kita, ucapan kita, hati kita itu ada nilai rapotnya. Nah, kalau misalkan kita mahasiswa itu mungkin diberikan ijazah, diberikan penilaian setiap semester, tapi ini nanti di akhirat kita akan diberikan raport itu oleh Allah SWT terhadap perbuatan kita sehari-hari, mulai dari bangun tidur, apa jadwal kita, baca Quran atau tidak, sholat atau tidak, berbuat baik atau tidak, itu semuanya nanti akan ada di dalam raport yang akan diberikan oleh Allah. Kalau raportnya kita terima dari sebelah kanan, kita akan masuk surga tanpa hisab. Kalau raportnya diberikan oleh Allah melalui malaikat tadi dari sebelah kiri kita, maka kita akan melalui hisab atau mungkin melalui terlebih dahulu azab dari Allah SWT. Baik, jadi bisa kita simpulkan untuk sementara ya Ustadz ya, bahwasanya yang kita kejar itu penilaian dari Allah. Apakah di sini bisa juga kita maknai bahwasanya kita abaikan saja penilaian manusia? Apakah tetap kita pertimbangkan, kita di mata Allah mulia, insya Allah. Apakah di mata manusia juga akan otomatis seperti itu, atau bagaimana Ustaz? Ya, jadi bedakan antara kita ikhtiar dengan riya. Kalau kita ikhtiar dengan jalan yang halal untuk mendapatkan sesuatu yang halal. Misalkan ikhtiar di jalan yang halal itu ikhtiar mendapatkan rezeki, mendapatkan uang atau mendapatkan harta. Nah, ikhtiar melalui jalan yang halal untuk mendapatkan sesuatu yang halal itu justru perintah dari Allah SWT. Misalkan dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah yang berbunyi fa'idha qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah.
apabila sudah dilaksanakan sholat, bertebaranlah kamu di muka bumi, carilah. Nah ini kalimatnya perintah, carilah rizki Allah SWT. Nah artinya ketika kita berusaha, berikhtiar itu suatu kewajiban. Namun dari ikhtiar kita itu, ketika kita mendapatkan harta, mendapatkan kedudukan yang tinggi, menjadi tokoh agama atau tokoh masyarakat, tidak lantas menjadikan kita harus riya. Nah kalau kita riya berarti kita mengharapkan penilaian manusia. Tapi kalau kita mencarinya tadi lillahi ta'ala, ya untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita, diri kita, membantu keluarga besar kita, membantu masyarakat. Nah justru di balik itu ada penilaian Allah SWT terhadap kebaikan-kebaikan kita tadi. Jadi kita tidak perlu dan tidak boleh riya, ya, minta dilihat oleh manusia. Tetapi kalau manusia itu sendiri yang menilai kita bagaimana, ya terserah gitu kan. Nah, yang penting dari kitanya jangan sampai riya, karena riya itu merupakan syirik kecil karena bukan tertuju kepada Allah penilaiannya. Jadi kita mencari tadi itu untuk dikatakan manusia hebat, punya jabatan, punya kedudukan, punya harta yang banyak dan seterusnya, bukan mengharapkan ridha Allah. Seperti itu. Jadi kita jangan terjebak dengan penilaian manusia ya. Lebih kurang seperti itu Ustaz ya. Untuk menghindari agar kita tidak terjebak dengan penilaian manusia, salah satunya dengan riya tadi. Apakah ada langkah-langkah khusus untuk menghindari agar kita tidak terjebak dengan penilaian manusia itu, Ustaz? Baik, luar biasa pertanyaannya. Jadi manfaatkan atau tingkatkan aspek sikap tadi. Nah, di sikap itu kan ada niat, kemudian ikhlas, kemudian tawakal, sabar, syukur dan seterusnya. Jadi ketika kita menghindari riya kepada manusia, minta dinilai hebat, minta dinilai baik oleh manusia, maka kembalikan penilaiannya kepada Allah tadi. Dengan cara apa? Niatkan karena Allah, ya kan? Semua perbuatan kita nih niatkan lillahi ta'ala, diawali dengan bismillah, begitu kan? Bismillah, ya, dengan nama Allah, begitu kan? Baik bernapas, baik bekerja, baik mengurus kegiatan-kegiatan kita, begitu kan, karena Allah. Kemudian niat tulus dan ikhlas sesuai dengan petunjuk Allah, ya kan. Kalau di kantor ya sesuai petunjuk arahan sesuai undang-undang, sesuai peraturan pemerintah, sesuai arahan atasan dan seterusnya. Jadi ketika kita sudah menjalankan niat ikhlas dan tulus tadi itu, penilaian manusia menjadi bagus, termasuk juga apalagi penilaian Allah SWT, karena dasarnya kita berbuat tadi ikhlas karena Allah SWT. Seperti itu. Jadi agar tidak terjebak dengan penilaian atau mencari penilaian manusia, kata kuncinya kita harus ikhlas ya. Ikhlas, perbaiki niat, bekerja, belajar, itu semuanya karena Allah. Mudah-mudahan di mata Allah kita baik dan di mata manusia pun kita baik, seperti itu, Ustaz ya. Baik, Ustaz, terakhir ya, pertanyaan terakhir. Ini untuk sahabat LTP, sahabat LTP yang dimanapun berada, ini terkhusus para generasi muda. Apa pesan untuk para generasi muda dan juga sahabat LTP agar bisa lebih fokus mengejar penilaian Allah tanpa mengabaikan penilaian manusia? Silakan Ustaz. Baik, pesan untuk para generasi, tentu kita semua akan berlalu ya, dan orang-orang sebelum kita juga sudah berlalu. Pengganti kita adalah generasi muda, dan jawaban maju atau tidaknya suatu negara bahkan agama bergantung kepada generasi yang akan datang. Jadi sangat bagus pertanyaannya. Pesan saya, ikhlas karena Allah dalam bekerja, kemudian fokus kepada 3 hal. Yang pertama, amanu, tingkatkan iman, tingkatkan ibadah, tingkatkan ketakwaan. Kemudian yang kedua, wa amilus sholihat, yaitu usaha yang terus menerus. Kalau misalkan punya satu keterampilan, tambah lagi keterampilan. Pemasukan kita berapa, pengeluaran kita berapa, sisanya berapa. Nah kalau sisanya cuma sedikit, sementara anak mau sekolah, anak mau kuliah, butuh biaya yang besar, tingkatkan lagi
keterampilan-keterampilan yang lain. Jadi cash flow kita itu misalkan cuma 1 juta, sementara pengeluaran semakin bertambah, tingkatkan lagi 2 juta, 3 juta, dan seterusnya sampai kita kepada tahapan freedom finansial. Jadi kita bebas secara finansial. Ada waktu yang walaupun kita PNS yang masih bisa kita manfaatkan, misalkan di Sabtu, di Minggu, manfaatkan AI, manfaatkan digitalisasi yang mungkin secara manual kita tidak bisa melakukannya, namun kita bisa secara digital tadi. Jadi satu adalah iman, ibadah, kemudian yang kedua adalah usaha, kemudian yang ketiga jalannya untuk meraihnya adalah dengan belajar. Jadi belajar itu, ilmu pengetahuan itu sebagai alat untuk meningkatkan keimanan dan juga pendapatan kita, usaha kita, baik di bidang manual tadi, misalkan kita punya usaha perhotelan, punya usaha kosan, punya usaha perdagangan, punya usaha jual beli online dan sebagainya. Ini yang bisa kita tingkatkan terus. Di samping mungkin kita kalau hobinya mengajar, ya bisa mengajar online, ya bisa mengajar menjadi tutor dan sebagainya. Saya pikir tidak ada waktu untuk kita bermalas-malasan, tidak ada waktu untuk kita santai-santai, karena orang yang sukses itu yang memanfaatkan waktu itu. Sebaik-baik manusia, kata Rasulullah, yang lebih banyak manfaatnya bagi orang lain. Memang kita ada manfaatnya sebagai ASN ini, tapi kenapa tidak lebih bermanfaat lagi bagi dunia luar juga, bagi masyarakat kita, bagi sekeliling kita. Mungkin kita bisa bangun lembaga pendidikan, mungkin kita bisa bangun pesantren, mungkin kita bisa bangun yang lain-lain. Tentu pola pikir kita kembangkan dari yang individu kepada yang pakai sistem, by system, ataupun punya keahlian lain yang di luar yang bisa melibatkan orang dengan cara mempekerjakan. Jadi kalau mau cepat kaya tidak cukup kita berpikir sendiri, tapi harus punya sistem, harus melibatkan banyak orang sehingga kita bisa menjadi maju di masa-masa yang akan datang. Itu mungkin tantangan masyarakat generasi muda ya untuk ke depan. Jadi berpikirnya itu bukan berpikir tentang mendapatkan uang dari rakyat ya dengan cara yang tidak benar, tetapi bagaimana kita berusaha yang halal, yang legal, yang baik, yang halal, sehingga nanti kita tidak dikecam dan tidak dicaci maki begitu kan. Jadi harta yang halal itu kan kalau didapat banyak mungkin ya, tetapi akibatnya dalam Al-Quran surat Hud ayat 99 Allah berfirman, wa utbi'u fi hazihi la'natan wa yaumal qiyamah. Orang-orang yang berbuat jahat, berbuat zalim, yang menzalimi rakyat ya, menzalimi masyarakat, yang berbuat jahat itu jangan dikira saat ini dia betul, dia mungkin merasa senang, merasa bahagia, tapi ingat laknatnya itu jadi dari Allah, dari hamba-hambanya yang tadinya punya jabatan mulia, tetapi ketika salah langkah bisa jadi itu menjadi kecaman dan menjadi presiden buruk bagi dirinya. Maka Allah menyarankan, memerintahkan cari jalan yang halal, kemudian capai jalan yang halal, insya Allah dengan usaha, dengan kita mencari yang halal, insya Allah menjadi barokah. Jadi barokahnya itu yang diharapkan. Oke, baik, sahabat LTP, yang bisa kami simpulkan ya, secara sederhana, sebagai generasi muda, hal yang harus kita lakukan, tingkatkan iman, tambah keterampilan, terus berusaha dan terus belajar. Insya Allah kita akan mendapatkan kehidupan yang barokah. Seperti itu Ustaz ya. Oke, baik sahabat LTP dimanapun berada, kita akhiri perbincangan kita. Masih banyak hal yang ingin kita ketahui, tapi waktulah yang membatasi kita. Terima kasih Bapak Kiai Haji Ustadz Sudarmono Latif, LC Magister Syariah. Terima kasih sahabat LTP yang sudah selalu setia untuk mengikuti program Talkshow LTP. Saya Yapi Grata Putra beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.